surgaku di bumi. Suasana bulan Maulid Nabi, di mana sudah menjadi pengumuman bangsa kita, umat Islam bangsa Indonesia yang mayoritas sunnah wal jamaah, yakni mayoritas melaksanakan perayaan Maulid dalam rangka memuliakan junjungan baginda Muhammad SAW, sehingga apa yang diinginkan dari sabda beliau, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia sesungguhnya mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersama-sama denganku di surga. Man ahabba sunnati faqad ahabani, wa man ahabbani kana matil jannah. Saudara-saudara, di beberapa daerah pelosok negeri tanah air kita yang sudah saya sebutkan tadi, sangat suka dengan perayaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan hikmah di balik itu semua bukan hanya sebatas sesuatu yang mubazir. Maulid bukan hanya sekedar bulutan, tapi betul-betul memuliakan kelahiran Kanjeng Nabi yang dengan kelahirannya sesungguhnya rahmat bagi semesta alam. Adapun beberapa kekeliruan terjadi, manakala kita mayoritas umat Islam bangsa Indonesia merayakan perayaan Maulid tadi, ternyata masih banyak yang kurang paham. Apa sih fungsi Rasul? Rasulullahnya sudah tidak ada, tetapi fungsinya harus kita pahami. Ada dalam surat Al-Fat ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran. Fungsi menurut ayat ini, fungsi Rasul itu ada 3. Yang pertama, Rasul berfungsi sebagai saksi. Yang kedua, fungsi Rasul sebagai pembawa kabar gembira. Terakhir, yang ketiga, menurut ayat ini, fungsi Rasul memberi peringatan kepada kita. Oleh karena itu, pertama, Rasul sebagai makna saksi. Fungsi Rasul sebagai saksi, kesaksian. Zaman dahulu kala, manakala orang berislam di zaman Rasulullah di sekitar kota Mekah ataupun di Madinah, syahadahnya disaksikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Apakah syahadah kita ini dianggap sah kalau tidak disaksikan oleh Rasulullah SAW? Kalau dianggap sah, syaratnya seperti apa? Atau harus memenuhi kriteria seperti apa? Ini tentunya jarang dipahami oleh kebanyakan umat Islam yang mayoritas di negeri ini, sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi, inna dina ibadah ghoriban wa yarji'u ghoriban patu balil duroba ila dina yuslihuna ma'asada nas min ba'di min sunati. Sesungguhnya ajaran Islam akan asing dibangkitkan dari keterasingan. Maka beruntunglah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan sunnah apa yang telah dirusak oleh manusia. As-Syahadatain adalah syariat Islam pertama yang kebanyakan sudah terlupakan, sehingga manakala Syahadatain tidak memenuhi syarat rukunnya, iman, maka sesungguhnya prinsip yang ia bangun pondasinya sudah keliru. Kenapa para sahabat yang gembel, yang mustada'afin mampu bisa bersama-sama dengan Rasulullah? Padahal kalau kita ukur dengan situasi kondisi sekarang, ketika diajak bersama-sama dengan orang-orang yang membawa misi dakwah,
jelas. Mereka akan takut kelaparan, takut istri anaknya tidak makan. Tetapi kenapa di zaman para sahabat dahulu kala 15 abad tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, mereka justru tidak menjadikan ini suatu hambatan dan rintangan. Kita bisa melihat Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, dan banyak tokoh-tokoh mustad'afin yang bersama-sama dengan Rasulullah mengembangkan dakwah. Selalu dakwah dan dakwah, rekrutmen. Tetapi sekarang manakala sahadatnya, pemahamannya sudah hilang, di mana syarat rukunnya tidak paham, juga tidak pernah dijelaskan batal syahadat seperti apa, maka yang terjadi hari ini umat Islam secara jumlah, secara kuantitas kita mayoritas, tetapi secara kualitas kita minoritas. Iman Allah. Maka jangan heran kalau kita hari ini banyak mendapatkan umat Islam yang kategorinya hanya karena faktor keturunan, sehingga pada prinsip memahami Islamnya kurang mengakar, kurang fundamental, sehingga mudah sekali untuk digoyang. Ada angin ke barat ya ke barat, ada angin timur ya ke timur, tak punya pendirian. Oleh karena itu lewat sidang Jumat pada hari ini, mari kita kembali memahami Islam dengan utuh, sehingga kita banyak belajar bagaimana berislam. Dipahami yang pertama itu adalah memahami makna syahadat. Kita sama-sama tahu syahadat tauhid itu semuanya, baik itu bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Asia, seluruh pelosok bumi di jagat raya ini pasti sudah punya syahadat tauhid. Ada di 172 Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim wa dzurriyyatihim ashabahum wa anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika keturunan Bani Adam dikeluarkan dari tulang sulbi sambil diminta kesaksiannya, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala shahidna. Mereka pun menyaksikan, mereka pun bersumpah, ya, Engkau adalah Tuhan kami. Antakul yaumal kiamati. Jangan sampai nanti di hari kiamat kebanyakan menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Saudara-saudara yang Allah, itu baru syahadat tauhid. Sedangkan syahadat itu ada dua, ada syahadat tauhid harus dilanjutkan atau disempurnakan dengan syahadat Rasul atau syahadat risalah. Syahadat risalah ini pasti ketika seseorang sudah keluar lahir ke alam bumi, dan itu pun ada proses dari kecil mumayyiz sampai balik, dan ketika ia balik ia mendapati seorang dai yang mendakwahkan Islam ini, maka disitulah seseorang memahami syahadat Rasul atau syahadat risalah. Artinya Rasulullah yang sudah jadi mandat, diberi mandat oleh Allah, diberi kuasa penuh oleh Allah untuk bagaimana merealisasikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala dengan risalah-risalahnya untuk manusia. Iwan tidak Allah, maka memahami syahadat ini sesuatu hal yang sangat prinsip, sangat vital. Seseorang kurang memahami syahadat tain, dua kalimat syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat risalah, ini jelas, maka Islamnya dikategorikan Islam keturunan. Atau mungkin Islam hanya sebatas memahami Islam sosial, atau mungkin Islam politikal, atau mungkin Islam kultural, atau mungkin Islam ritual. Sementara yang diingini oleh
sama dengan benar. Dari memahami ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, harga berata. Kembali, sehingga ketika Rasulullah sudah tidak ada, siapa yang bisa dianggap jadi orang yang bisa memenuhi, mewakili Rasul? Sehingga syahadat kita ada yang mempersaksikan. Ini jelas. Ada di 1771 ya Bang. Surat Al-Isra ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauman nad'u kullu nasin bimamihim, faman utiya kitabahu biyaminihi, fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dan ingatlah ketika di hari kiamat kita dipanggil bersama pemimpin di antara kalian. Sambil diminta kesaksiannya. Barang siapa yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya, maka dia tidak akan merugikan sedikit. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas. Meskipun Rasulullah tidak ada, akan terus estafet, terus menerus istimror yang mendapatkan dakwah risalah Nabi, yang memahamkan apa itu syahadat tauhid dan apa itu syahadat risalah. Tentu saja ini bukan sembarang orang. Tentu saja ini adalah orang-orang pilihan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sehingga kita pada akhirnya memahami Islam tidak sebagaimana warisan. Seandainya umat Islam memahami Islam sebagaimana warisan, pasti ya hadirin, Demak akan berdiri, Cirebon akan berdiri, Banten akan berdiri, kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Kenapa? Karena setelah dia memahami syahadat taim dengan sempurna, sangat jelas bahwa fungsi arisalah tadi, di mana Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan dirinya seorang taat kepada Allah dan taat Rasulullah, maka ia memahami betul fungsi Rasul. Fungsi Rasul itu tadi sudah dijelaskan syahidan, mubasyiran, wa nadhiran, di mana ia akan mentauhidkan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, juga sebagai Ilah. Memahami fungsi Rasul yang nanti mentauhidkan Allah sebagai Rabb, berarti kita lihat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nabi Muhammad itu dalam memaknai syahadat tauhid, di mana tauhidnya bermakna ruh atau rububiyah, maka di situ sangat jelas. Setidaknya ada 5 rukun, 5 sistem aturan yang diajarkan Nabi. Rukun akidah, rukun ibadah, rukun muamalah, rukun jinayah, juga rukun yang lainnya, yaitu hukuman. Rukun akidah menjelaskan tentang bagaimana sistem aturan bertauhid. Rukun ibadah, di mana Rasulullah mempraktekkan, memberi contoh-contoh tentang aturan beribadah. Sebagaimana subuh 2 rakaat, jangan lebih, jangan kurang. Itu sudah diatur oleh Nabi. Bagaimana ketika kita sedang mendengar azan, maka kita diam dulu. Kalau yang belum sunnah, sunnahnya sebelum selesai adzan. Kalau selesai adzan baru sunnah. Itu aturan yang sudah baku, tidak boleh dirubah-rubah. Bagaimana menganjurkan sholat sunnah muakkad, yakni tahiyatul masjid. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang diutamakan. Dan manakala ada seorang muadzin yang masih azan, dengarkan dulu. Gak bisa. Kalau seorang muadzin sedang azan kemudian langsung sholat sunnah, gak bisa. Itu aturannya seperti itu. Dan itu sudah baku. Kemudian rukun muamalah, tata kelola, tata aturan main dalam berekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian memaknai Rasul, di mana Rasulullah itu dalam mentauhidkan mulkiyah. Rasulullah itu membangun wadah, di mana wadah itu dalam bentuk teritorial, dalam bentuk negara, di mana negara itu nantinya
suatu sistem yang jahil kepada sistem yang dipenuhi dengan cahaya, dengan wahyu. Maka kita bisa melihat sejarah dulu. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Para wali songo pun hampir hijrah. Dalam rangka apa? Itu tadi. Sallallahu Nabi memasuki Nuha, auhayna ilaika wa ma masuk Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an-Nabiyin. Wala tatafarraqu fi. Telah disyariatkan kepada Nuh juga kalian Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa an-Nabiyin tegakkan din. Kita sering mendengar aqimis sholat, tegakkan sholat, tapi kita jarang mendengar aqimuddin, tegakkan din. Dulu ketika mempraktekkan aqimuddin, Nabi Muhammad bangun Madinah. Dulu wali songo ketika mempraktekkan aqimis sholat, kemudian beliau juga aqimuddin, bangun Demak, bangun Cirebon, bangun Banten. Ini sangat mudah dipahami bagi orang-orang yang la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima tubi. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kalau kita masih menolak pemahaman Rasul dalam mempraktekkan Al-Quran tadi, berarti kita, mohon maaf, hatinya ada yang keliru memahami kita. Bukankah Quran dipraktekkan pertama oleh Nabi dan para sahabat, juga wali songo? Kita pengikutnya, tidak mau mengikuti. Ini adalah sebuah kecurangan. Jangan sok pintar cerita wali songo kalau tidak memahami hikmah di balik perjuangan wali songo. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang sok, padahal Al-Quran memberitakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak paham Quran, tanyakanlah kepada ahlinya. Al-Quran itu yufasilu ba'duhu maulia ba'd. Antara ayat yang satu dengan yang lain saling menerangkan, nggak boleh menafsirkan dengan hawa nafsu, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Yang boleh menafsirkan, biarkan Allah saja menafsirkan. Ayat kalau nggak paham dijelaskan lagi sama ayat. Yang terakhir, Rasulullah itu dalam mempraktekkan tauhid uluhiyah. Jadi fungsi Rasul itu dalam mempraktekkan tauhid, yang pertama adalah rububiyah, mulukiyah, kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan dalam bentuk tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah itu mencetak orang-orang yang taat dan ikhlas, yang tidak boleh taat kepada selain Allah. Sebagaimana sabda Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manakala agendanya adalah agenda bermaksiat kepada Allah. Yang di negeri kita ini banyak sekali garis komando, instruksi yang sudah menyimpang dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah PR yang berat. Apalagi sudah sangat jelas banyak hal-hal yang jalin. Gimana menjalini bangsa yang mayoritas Muslim? Kemarin libur Maulid diundur, sebelumnya juga biasa diundur. Ini jelas tantangan buat kita. Jangan lupa, ini adalah negeri marwan. Satu saat kita diminta untuk jihad fisabilillah, maka bersiaplah. Jangan terpedaya dengan rumah baru, jangan terpedaya dengan istri baru, jangan terpedaya dengan kendaraan baru. Manakala kita diminta untuk jihad, maka siaplah kita semua hanya untuk menegakkan ilah kalimatillah. Inilah negeri yang mayoritas Muslim, di mana kita memiliki harkat martabat. Manakala di sanubari kita mengikuti Rasul, ingat Rasulullah itu dijamin masuk surga, tapi jihadnya yang diikuti oleh beliau 19 kali, sedangkan kita belum dijamin masuk surga. Manakala sudah hilang keinginan jihad, berangkat ke pengajian saja sudah sombong, merasa dirinya lebih berilmu, padahal majelis taklim masih ada. Di tempat yang mungkin selangkah dua langkah bisa. Ingat, itu sudah penyakit iblis. Sekurang-kurangnya manakala garis komando jihad belum ada, karena kita sedang
bukan yang sombong. Al-Quran ditafsirkan menurut hawa nafsunya. Kekacauan terjadi di ulama kita hari ini karena beliau berani menafsirkan, tidak tafsir diserahkan kepada Allah dan mengikuti para salaf. Inilah fitrah Allah. Mudah-mudahan dengan semangat memaknai fungsi Rasul sehingga kita paham dan terkobarlah semangat kita untuk berjihad fisabilillah. Sekurang-kurangnya rajin dalam membangun majelis taklim atau menghidupkan masyarakat. Barangkali Al-Quran Al-Azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.